Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi bersama saya Aam Amjad di podcast sportjpnn.com. Kali ini kita akan bahas tema selain sepak bola. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngobrol soal sepak bola, kali ini kita ngomong cabang olahraga tinju. Kita kedatangan tamu spesial, pengamat olahraga, pengamat tinju, lama wartawan senior di dunia jurnalistik Indonesia, dan sekarang ada di staf khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bang Nigara, Bang Mahfudin Nigara. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Amjad. Harus lengkap. Harus lengkap. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Ini tetap ini, Bang ya, mengamati itu tinju bedanya. terus, Bang ya. Kalau tinju nggak ada sepak bolanya. Kalau sepak bola ada tinjunya. Gitu, Bang ya. Nah, iya, Itu gitu. di sepak bola kita. Ya. Tapi banyak bisnis-bisnis tinju ini semakin bergeliat nih, Bang, di tengah pandemi kemarin kan. Tontonannya kan tinggal yang itu aja tuh, Bang. Ya, sebetulnya gini, kalau di luar negeri tinju itu nggak mengalami penurunan yang dramatis ya di meskipun ada pandemi. Karena kenapa? Karena tinju masih terus bisa bergulir gitu. Kecuali di sini kan terlalu padat semua, dan itu tentu kebijakan pemerintah harus kita ikuti gitu kan. Dan ini juga kebijakan ini juga bukan kebijakan karangan-karangan, tetapi memang untuk kemaslahatan banyak orang, kemaslahatan kita juga, sehingga kita termasuk negara yang paling bagus untuk menghandle COVID-19 begitu. Nah, jadi kalau di luar negeri tinju tetap berlangsung. Hanya saja memang pada masa 2020 itu bubble to bubble gitu. Nah, sekarang udah bebas. Ya, Sobat Negeriku, kita harus kenal lebih jauh dulu nih soal siapa ini Bang Mahfudin Nigara. Ya, boleh cerita nggak, Bang? Kapan sih atau tepatnya mulai mencintai tinju nih? Soalnya kan Bang Nigara juga dikenal sebagai orang sepak bola gitu kan. Jadi saya meliput tinju itu sejak tahun 79. Ya, mungkin 80 ketika saya di majalah Olimpik ya. Kemudian saya 81 pindah ke Kompas. Saya diberi juga kepercayaan untuk meliput sepak bola lokal dan tinju lokal waktu itu. Karena tinju pada masa itu ada manly boxing ya. Chris John itu salah satu diantaranya produk manly boxing ya. Tinju 7 bulanan. Ya. 7 bulanan ya, pada masa itu hanya di Jakarta adanya tinju bulanan, di daerah-daerah lain nggak ada. Waktu itu Pak Ali Sadikin yang membuat tinju, begitu olahraga di Jakarta sangat marak lah begitu ya. Kemudian saya meliput Elipikal. Saya adalah wartawan terakhir yang bersama-sama Elipikal sebelum Elipikal Banggung melawan Yudo-Chun. Saya bersama almarhum Riang Panjaitan, sahabat saya dari Sinar Pagi. Kemudian ada asisten manajer namanya Garam, ada pelatih namanya Hairu Sahel. Ya, waktu itu manajernya masih Bang Simpson Tambunan. Jadi di Hotel Said itu saya wartawan terakhir yang ada, saya dan Riang wartawan terakhir, sampai kemudian berlaga dan jadi juara dunia Ilyas Pikal. Nah, dan sejak itu saya nggak pernah putus. Tapi kemudian memang sejak Bang Valens almarhum menempatkan saya di sepak bola di Kompas, sepak bola lokal, sejak 81 saya nggak pernah pisah tuh sama sepak bola lokal sampai 94. Ketika saya megang Go, saya itu masih tetap sepak bola lokal jadi nomor 1 buat saya gitu. Meski demikian saya juga memperoleh keuntungan yang luar biasa lah, bisa meliput Piala Dunia 2 kali. Ya, di Italia tahun 90 dan di Amerika tahun 94. Lalu saya meliput Piala Eropa di Swedia, dan saya piala termasuk mengikuti Kramayuda 3 berlian, menjadi juara nomor 3 Asia. Satu-satunya klub di Indonesia yang pernah menjadi nomor 3 di Asia ya cuma Kramayuda 3 berlian. Iya. Ya, di Galatama dulu. Ya, Galatama ditangani oleh Mas Kadir, Bang Tumpak gitu ya. Dan kawan-kawan itu ada Heri Kiswanto dan kawan-kawan lah gitu. Terus kemudian balik lagi ke tinju, kapan tuh, Bang? Nah, tepatnya 92 liputan sepak bola terakhir saya. 93 saya dipindahkan ke tinju ya, dan saya agak marah waktu itu. Ya malum, orang udah nyaman ya, udah nyaman di dunia itu, tiba-tiba dipindahkan. Dan bukan nggak ada perkara, waktu itu saya dianggap berperkara karena saya menyerang. Saya nggak pernah menyerang sebagai wartawan, saya nggak pernah menyerang personal, saya menyerang kebijakan. Jadi saya dianggap menyerang terlalu berlebihan, sehingga saya dipindahkan. Ya sudah, saya dipindahkan. Saya
langsung ngeliput tinju waktu itu ke Meksiko, kejuaraan dunia. Julio Cesar Chavez senior, waktu itu belum ada junior, jadi masih dikenal Julio Cesar Chavez saja, melawan Greg Hogan tahun 93 bulan Februari di Meksiko. Bulan ini di Meksiko situ. Jadi tahun 93 itu tahun pertama saya betul-betul grab masuk ke dunia tinju. Karena setelah itu saya keluar dari bola, saya bikin sendiri, saya bangun sendiri. Saya alhamdulillah 13 kali meliput kejuaraan dunia di Amerika gitu. Itu tinju apa aja Bang? 13 kali. Macam-macam. Evander Holyfield, Michael Moorer, Oscar de la Hoya, Chavez Senior, Mike Tyson, kemudian Evander Holyfield juga saya ngeliput. Ada deh, saya lupa semuanya, tapi itu kira-kira yang besar-besar gitu. Jadi 13 kali saya ke Las Vegas. 12 kali ke Las Vegas, 1 kali di LA pertandingannya, 1 kali di Meksiko. Jadi dengan dunia tinju saya luar biasa gitu. Kemudian sampai belajar tinju enggak tuh Bang? Saya punya sasana, kakak ipar saya punya sasana dan kami bangun sasana. Saya dulu kenapa saya berlatih tinju dulu di kampung saya di Jalan Halimun Gang Edi itu Guntur. Kita punya persatuan tinju. Jadi kalau nggak bisa berantem jangan tinggal di situ karena itu brong. Setiap hari kita berantem gitu. Jadi di kampung saya tuh anak laki-laki kalau nggak bisa silat tinju, kalau nggak karate. Itu aja. Kenapa? Karena memang kita tiap hari berantem. Jadi ya mau diapain gitu. Emang situasinya kayak gitu, bukan kita jago-jagoan enggak. Tapi untuk jaga diri Bang ya. Jaga diri. Semua anak-anak kampung saya itu semua bisa berkelahi dan semua punya bela diri. Ya, sobat negeriku. Jadi bela diri itu untuk jaga diri, mengamankan diri sendiri, bukan untuk menyerang yang lain. Seperti itu ya Bang ya. Ya, betul. Jadi nah karena waktu itu saya udah milih tinju daripada sepak bola. Waktu saya ikut juga sepak bola, saya ikut anak gawang Mars waktu itu di lapangan Banteng. Dulu ada MBFA, ada Mars, saya ikutnya Mars waktu itu. Ada kiper nasional juga di Mars waktu itu. Dari Mars. Kemudian karena tinju nggak boleh gondrong, kalau zaman sekarang kan tinju boleh diikat, dulu nggak boleh. Jadi harus itu saya sejak SMA saya berhenti latihan. Kenapa? Karena rambut saya dulu ya seginilah gitu. Rambut saya segini, jadi saya membela rambut daripada itu. Akhirnya saya tekun di karate, jadi di tinjunya saya lepas. Cuma kemudian setelah tahun 1989 kalau saya nggak salah, atau 90 gitu, kakak ipar saya bikin bangun sasana. Sasana apa itu namanya? Nama sasananya saya lupa ya. Itu dengan Samsul Anwar di Pulau Mas. Kemudian ya saya berlatih di situ. Jadi teknik dasar tinju Abang luar biasa nih Bang ya. Ya alhamdulillah, karena tinju itu paling gampang. Dari semua cabang olahraga bela diri yang paling gampang tinju. Bagaimana menerapkan itu yang susah. Itu ya. Gitu. Kalau tinju kan cuma pukulannya jab, kalau istilahnya 1 jab, 2 straight, 3 perkat, 4 hook. Ada satu yang nggak pernah, jarang sekali, kecuali petinju-petinju yang punya kepercayaan diri yang sangat luar biasa dan teknik sangat dan mumpuni, yang mampu melakukan overcut, pukulan dari atas. Pukulan dari atas ini bukan mematikan, pukulan untuk menyentak kalbu lawan. Jadi mental lawan tuh digetak. Sama dengan gini, kalau kita ketemu preman, kita tonjok, kita mati, dibunuh sama dia. Kejar kita mati. Tapi kalau kita kelepak kepalanya, dia shock. Tapi jangan nunggu lama-lama, karena kalau lama-lama dia sadar, kita habis kelepak, kita lari. Dia belum ngapa-ngapain tuh, ada sepersekian detik. Kita lari. Nah sama dengan overcut. Overcut tuh dari atas tuh kalau dicitak kepala orang, ngambilnya sini, pak, pukulnya begini. Nah ini kalau pukul begini, kalau kita nggak punya kepercayaan diri, karena terbuka semua badan kita, karena tangannya nggak bisa gini, tangan harus ke bawah, pukul dari atas, dak gitu. Nah itu lawan shock dia. Waktu shock baru dipukul, pak, nah itu baru pelan. Biasa gitu. Dan hanya sedikit petinju yang mau dan mampu melakukan hal itu. Salah satu diantaranya Canelo Alvarez. Ya, Canelo Alvarez dia juara super middleweight, juara sejati, ya, juara WBC, WBA, IBF, WBO. Kalau di Indonesia susah kita cari kayak gitu. Belum ada. Belum ada ya. Jadi kalau saya di kalangan tinju saya cuma ngomong gini, Eli Pikal lahir terlalu cepat. Kalau Eli Pikal lahir sekarang, Eli Pikal menguasai kelas bulu. Dia adalah kelas bulu, kelas bantam, dia jagoannya. Mempunyai teknik yang sangat luar biasa, pukulannya keras dan orangnya acuh. Nah, itu dibutuhkan dalam dunia itu gimana? Gini, dalam dunia tinju tuh kita jangan between
bad guy, good guy. Ya. Cuma ini dua, jangan between. Kalau between itu ya nggak laku. Kalau good ya good bener. Kayak misalnya Oscar de la Hoya, the good boy. Ya. Makanya Golden Boy namanya, ya kan? Sugar Ray Leonard, good boy, ya. Mike Tyson, bad boy. Wah gitu. Nah, dengan posisi bad dan good itu luar biasa ini posisi pilihan yang harus dilakukan. Nah, petinju kita Chris John satu-satunya petinju yang paling lama jadi juara dunia adalah Chris John, 10 tahun. Ya. Tapi dia between. Dibilang good dia nggak termasuk good, dibilang bad pasti nggak bad. Karena Chris John orangnya baik, gitu loh. Nah, dia between. Jadi kalau laku dijualnya. Nah, tinju ini kan sejak Muhammad Ali lawan Sonny Liston pertama, ini tinju berubah dari sekedar pertarungan dua laki-laki tanpa baju di atas ring menjadi rangkaian tontonan. Nah, rangkaian tontonan ini dari mulai kita ngomong saya mau ketemu si Anu, ya udah berita. Udah bisa dijual, udah bisa dipromosikan. Nah, kemudian ketemu belum tanda tangan, baru ketemu aja. Udah bisa jadi contoh yang wah ini barang dagangan nih gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, jangan between. Indonesia gimana Bang kalau melihatnya? Nah, Eli Pikal itu bisa jadi bad guy. Meskipun orangnya nggak bad. Eli Pikal tuh baik sekali. Di atas ring boleh bad lah ya. Nah, dan di panggung hiburan boleh bad lah gitu ya. Maksud saya itu. Jadi bad yang dimaksud ini bukan dia bad dalam arti dia memang orang yang negatif, bukan. Gitu. Meskipun sekarang negatif sangat dibutuhkan kan. Coba kalau kita PCR negatif, wow gitu kan. Nah, itu. Padahal kalau kita negatif zaman yang dulu ditunggu itu Bang ya, iya. tes PCR. Negatif, waduh kita senangnya minta ampun, kayak gitulah kira-kira. Ya Bang, kalau kita ngomong soal tinju di Indonesia ini, apa sih yang kayak berkurang banget nih? Nggak kayak zaman dulu saya masih kecil kayaknya. Dulu saya masih sering lihat ada pertarungan tinju di televisi. Sekarang ini kayaknya berkurang banget, dan yang kita kenal paling sekarang cuma tinggal Daud Yordan nih, yang namanya masih terus ada Tibo juga. Tibo Ya. tanggal 26 mau main ini. Ya. Jadi gini, di Indonesia ini emang problem yang sangat luar biasa ya. Ini problem bagi tinju pro dan tinju amatir ya. Kenapa saya katakan demikian? Dulu di zaman Ali Sadikin saya udah ngomong ada manly boxing. Sekarang pertanyaannya mau gelar manly boxing siapa? Ya, harusnya pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah dibisikin nggak bahwa dulu ada manly boxing loh, melahirkan banyak petinju yang bagus. Yeah. Kalau nggak dibisikin dia nggak tahu pasti. Itu pertama. Yang kedua, atmosfer tinju nggak terbangun. Kalau talent, waduh, saya ke Meksiko, saya ke Filipina, nggak ada bedanya antara anak-anak kita dengan anak Meksiko dan anak Filipina. Bedanya, maksudnya nggak ada beda dong? Hal posturnya atau apanya nih Bang? Posturnya nggak ada beda. Kita sama, tulang kita sama Meksiko sama Filipina sama. Kalau mau Eropa beda, sama Afrika beda. Sama. Kita kelas-kelas bawah, kita sampai kelas bantam ke bawah. Kelas layang lah, lightweight ke bawah itu kita masih oke lah. Kita pernah punya juara-juara dunia di kelas terbang, kelas bulu, kelas bantam kan kita punya tuh semua. Nah, Rahman, Niko Thomas ya, Eli Pikal, Chris John, kita kan masih punya tuh yang begitu-gitu di kelas-kelas itu. Nah, tetapi atmosfer tuh nggak kebangun. Kenapa atmosfer nggak kebangun? Begini, ada contoh yang menarik. Tahun 1995 saya meliput Mike Tyson melawan Peter McNally. 2 hari sebelum pertandingan, Don King press conference mengatakan dia mengundang khusus Demi Moore dengan suaminya Bruce Willis, waktu itu masih dengan Bruce Willis. Ini foto yang sempat di-share Abang nih Bang sama Don King. Nah, iya, sama Don King. Itu waktu itu. Waktu itu di Meksiko. Foto itu di Meksiko. Nah, 93 ini 95 setelah saya di Go. Nah, waktu itu saya masih di bola. Nah, Demi Moore marah. Kok Anda ngundang saya, Anda nggak ngasih tahu saya? Berarti Anda menghina saya. Ringside itu waktu itu harganya $5.500. Saya mampu beli itu. Kenapa Anda mesti undang? Saya tuntut Anda untuk minta maaf. Dan Don King gentle. Hari berikutnya seperempat halaman bawah Las Vegas Times ya, itu permintaan maaf Don King. Nah, kemudian Demi Moore beli tiket dan dia nonton, dikasih khusus oleh Don King tempatnya yang istimewa tapi tiketnya dibayar. Gitu loh. Itu bedanya Bang ya. Kalau di Indonesia gimana nih Bang? Maaf nih. Kalau nggak diundang marah.
Ya kalau nggak diundang marah, kalau diundang bawa pasukan. banyak orang. Ya itu Bang ya. Nah, atmosfer itu nggak kebangun. Satu-satunya promotor di Indonesia nih yang untung cuma satu orangnya. Almarhum, semua kebetulan udah almarhum Iya, ya. sudah banyak Almarhum Aseng. Nah, kenapa? Itu untungnya kenapa Bang? Nah gini, Aseng itu saya pernah ke rumah Aseng, dibawa ke satu tempat yang saya nggak boleh cerita di depan umum. Tempat itu menghasilkan income yang sangat besar untuk Aseng. Tapi dia tahu bahwa dia harus membelanjakan uang ini untuk kepentingan kemaslahatan, bukan untuk kepentingan dirinya. Itu hebatnya Aseng. Lalu jadi dia ruginya di mana? Itu duit orang kok, bukan duit perusahaan dia, gitu loh. Iya. Nah, dia bikin pertandingan di Indosiar, dia bikin di RCTI, dia bikin seminggu 10 tahun. Kalau dirupiahin itu lebih dari 7 triliun. Saya udah hitung. Hasilnya cuma 3 juara dunia. Padahal waktu itu ada tawaran ya dari Gusen Family. Waktu saya ke sana 96, di Gusen Family nawarin, saya dengar Indonesia petinjunya bagus-bagus, suruh kirim ke sini. Nah, kirim ke situ, nanti diseleksi oleh mereka yang memang potensial, ditahan oleh mereka, dan Aseng dikasih saham 20%. Aseng nggak mau. Kayak ngambil bibit kita Iya. di situ Bang ya. Nah, Aseng nggak mau. Aseng maunya saham dia lebih banyak dari saham Dan Gusen. Saya bilang nggak bisa begitu Pak Aseng. Kenapa? Dan Gusen kan yang ngerawat semua, yang segala macam. Pak Aseng cuma ngirim doang. Nah, yang nggak kepilih Pak Aseng bayar. Nah, pada masa itu Pak Aseng punya pemikiran yang berbeda, tapi saya nggak nyalain dia juga, karena dia kan juga, dia punya dulu Adrian Kaspari kan yang sempat sama Edi Piri yang sempat dibawa ke Amerika juga gitu. Nah, itu situasi yang seperti itu nggak kebangun di Indonesia. Jadi semua promotor di Indonesia yang sekarang ini ada Martin dan Martinez Dos Santos. Bukan, Martin. Martin Daniel namanya, sama Armin. Ini ya, Armin nanti tanggal 26 akan bikin pertarungan Tibo. Nah, setiap promotor ini ya ada juga Okto. Okto tuh sempat Raja Sabta Okto Hari mahkota ya yang punya Daud Jordan. Ya. Yang kemudian sekarang dipindahkan ke temennya dia lah, itu nggak ada masalah. Daud Jordan ini petinju Indonesia pertama yang dikontrak oleh Golden Boy Promotion, tetapi nggak menghasilkan apapun gitu. Nah, itu kita sedih juga. Nah, Martin dan Daniel ini setiap laga habis 400 sampai 800 juta rupiah budgetnya. Tapi waktu habisnya itu pasti 400 atau 40% atau 50%. Lebih banyak keluarnya. Nah, income-nya nggak ada. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau ngabisin uang buat yang kayak gitu? Nggak ada. Oke. Jadi Bang, yang kurang selain talenta yang nggak dimunculkan itu, talentanya banyak. Eventnya maksudnya? Ya, eventnya nggak ada. Kenapa eventnya nggak ada? Karena semua rugi. Semua rugi. Kecuali ada backup kayak Aseng. Aseng itu kan di backup sama temen-temennya, sehingga Aseng yang ngeluarin uang. Temennya juga nggak merasa rugi karena dia menitipkan sesuatu. Ya, untuk itu dia harus kasih fee untuk Aseng. Nah, fee-nya ini yang dibelanjakan oleh Aseng untuk perkembangan dunia tinju. Ya, makanya kita hanya saja waktu itu Aseng tidak didukung oleh Pertina. Sehingga petinju-petinju yang tampil di Indosiar dan di TV di RCTI, petinju yang belum pernah bertarung, akibatnya ninjunya bukan begini tapi begini. Karena talentnya nggak ada, tekniknya apalagi gitu. Itu. Nah, sekarang ini ketua Pertinanya juga ngerti tinju dengan baik, meskipun bukan petinju, paham tinju dan ngerti dengan tinju. Dan sekarang ada dua nih promotor muda yang sedang bukan berkibar, sedang mau nekat-nekatnya gitu ya, untuk menghabiskan uangnya untuk itu. Ya, mudah-mudahan sih dia dapat sesuatu lah sehingga nggak merugikan dia. Misalnya Tibo bisa jadi juara dunia gitu, ya sungguhan nih kan Aibo tuh masih IBO, IBO nih baru 12 negara yang mengakui, jadi belum bisa disebut sebagai juara dunia. Itu juga kelemahan kita. Juara IBF internasional dianggapnya juara dunia, enggak gitu loh. Nah, itu. Jadi yang prestis apa nih Bang? WBC? Yang paling persisnya WBC, karena WBC barang yang paling tua tuh WBC. Urutannya gimana Bang? WBC, WBA, IBF, WBO.
Nah, sekarang kemudian IBO. muncul IBO. Belum diakui, baru 12 negara kalau saya nggak salah. Gitu. Itu. Ya. Jadi kurang orang yang gila tinju Bang ya. Betul. Kalau dulu kan saya pernah dengar tuh ada nama kayak Pak Zainal Tayyip, terus Ya. ada lagi yang Tanya lainnya. aja Pak Zainal Tayyip. Selama di belar tinju ada nggak yang rupiah yang masuk ke sakunya dia? Nggak ada. Yang ada Keluar, udah, Bang, ya? udah di atas meja nih disiapin oleh Pak Zainal Tayyip, dia nggak ngerogoh lagi. Kantong. Karena ini masih kurang ternyata gitu loh. Saya nggak kurang lah. Apa detailnya kayak apa? Nanti ada yang tersinggung lah. Tapi ya itulah kira-kira. Tapi itu Bang, kalau ngomong soal pembinaan tinju sendiri, PR Pertina apa ini Bang? Yang pertama adalah ya upayakan tinju ini masuk dalam DBON. Ya. Peluang untuk masuk DBON sangat terbuka meskipun tentu tidak mudah. Ya. Karena DBON kita tahu sekarang ada 14 cabur 14 kan cabur. yang sudah ada dan tinju ada di luar. Judo ada di luar. Padahal ini dua-duanya juga cabang olimpiade. Nggak apa-apa, nggak usah marah kan judo udah bilang. Nggak apa-apa saya nggak masuk DBON, akan saya buktikan bahwa kami bisa berprestasi. Nah, untuk itu kami mohon dinilai kembali. Nah, Menpora kan menyambut dengan tangan terbuka. Saya juga udah bilang sama Komarudin, Ketua Umum Pertina. Saya bilang, contoh ini, Pak Maruli ini dicontoh aja. Kan anak juniornya dia tuh, Pak, sama-sama jenderal kan. Yeah. Nah, Pak Maruli udah mendeklar kayak gitu. Sekarang Pak Komarudin harus mau mendeklar kayak gitu. Contoh bahwa kita tinju akan bisa berprestasi. Contohnya misalnya gini, lolos ke Olimpiade. Kan ada seleksi nih. Seleksi ya, Kalau olimpiadanya itu dia. ya karena apa Hom Shatun atau apa yang anak Jawa Timur yang Ya. tentara wanita angkatan darat itu. Iya. Itu kan kemarin sebetulnya dia lolos ke Olimpiade. Hanya saja pada saat laga itu mau dilakukan ada Covid. Kemudian terisi oleh jembatan yang lain. Pas Covid itu dibuka, laga ini dilanjut, dia juara. Dia harusnya masuk Olimpiade. Tapi situasi tidak menguntungkan buat dia. Tapi artinya apa? Potensinya kita cukup Ada. besar, terutama wanita dan kelas bawah ya. Jadi nanti kan untuk cabur-cabur yang desain besar olahraga nasional itu bisa dong ada promosi degradasi kan seperti kata Pak Menteri kan, gitu. kan Pak Menteri ngomongnya seperti itu. Jadi ini bukan 14 ini bukan permanen, tetapi ini ada promosi degradasi. Tunjukkan yang di luarnya jangan marah. Ini kadang-kadang orang kita sukanya marah sih, gitu loh. Wah, kok nggak masuk cabur Olimpiade nih? Terus marah? Jangan. Tunjukkan. Pak Maruli ini udah paling top. Saya akan tunjukkan bahwa judo itu pantas masuk dalam DBON. Untuk itu kami harus berprestasi. Ada kok jalan jembatannya ada untuk menuju ke situ. Tapi kalau sudah berprestasi nggak masuk juga, itu baru boleh marah. Ini Iya. kan enggak, gitu loh, ya kan? Tunjukkan dulu prestasinya, baru nanti menuntut untuk masuk DBON. Ya, bukan menuntut, menaruh di atas meja ini loh. Saya sekarang udah begini. Kalau menuntut kan kita, waduh, Nggak enak, kayak ada yang kelihatan salah. nuntut. Ini enggak, saya ada di sini loh. Tinggal terserah, gitu. Kan DBON itu Pak Menteri udah mendeklar tujuan kita adalah Olimpiade, bukan SEA Games, bukan Asian Games. Jadi nggak ngapain kita berdarah-darah persiapan Asian Games, persiapan SEA Games dan Asian Games, persiapan Olimpiade yang paling penting. Ini bisa jadi jembatan, bisa juga enggak. Karena Olimpiade punya tatanan sendiri, punya Olimpiade sendiri. Ya, punya poin penghitungan poinnya sendiri itu ya, Bang, ya. Gitu. Tapi kalau boleh membandingkan ya Bang, kan kita dulu banyak nih ada sasana-sasana. Saya ingat tuh, saya kebetulan kan dari daerah timur Bang, di Probolinggo dulu ada sasana Akas namanya Bang. Tahu, itu sekarang Akas. udah hilang tuh Bang. Saya Dulu tahu juga Akas di- itu termasuk yang luar biasa. banyak petinju Bugiarso kalau nggak salah Bang. Ya, Mugiarso Akas gitu. Itu kenapa sih Bang ada fenomena itu menurun sehingga itu yang bikin mungkin banyak petinju berkurang atau memang nggak ada event yang bisa menampung untuk melahirkan itu sasana-sasana jawabannya itu. Sekarang buat sasana untuk apa? Ini saya punya sasana waktu itu sama kakak ipar saya Ya. sama Samsul. Satu petinju itu sebulan 3,5 juta. Buat bayarannya ya Bang? makan, buat makan bukan Buat makan, bukan Buat bayaran. makan. Kan kita harus nutrisin cukup, ya kan? Kemudian vitaminnya cukup, gizinya cukup. Waktu itu loh 3,5 juta satu bulan satu orang. Tahun berapa itu Bang? Tahun berapa ya? Sebelum tahun 90 tuh. 80-an akhir berarti 80-an akhir sampai 93 kalau saya nggak salah. Sampai Bisanti Santoso pindah ke Pupuk Kaltim dan menang lawan petinju siapa yang kemudian meninggal tuh. Petinju Papua yang akhirnya meninggal. Lawannya Bisanti Santoso dari sasana kakak saya yang kemudian dibawa oleh Samsul Anwar ke Kalimantan Timur gitu. Nah, bayarannya tahun segitu 3,5 untuk makan doang. makan doang.
makan. Nah, bayarannya paling kenceng 1 juta. Dan itu nggak 6 bulan sekali. Bisa setahun 1 kali. Kan orang tekor. Iya. Karena kakak ipar saya itu petinju, Samsul itu petinju, ya dia mau karena itu dia petinju. Iya. Oh, saya aja waktu itu bilang, gila nih kita cuma ngeluarin duit doang, nggak ada income masuknya gitu. Nah itu karena karena basicnya sama-sama petinju, gitu. Kakak ipar saya juga dari Medan, Aceh tapi dari Medan. Ya dia juniornya Samsul jauh lah, seumur dengan saya, kakak ipar saya itu. Sama Samsul kan jauh, Samsul di atas saya kan jauh sekali. Itu senior banget Samsul lah gitu. Nah, karena basicnya sama-sama petinju, dia mau mengorbankan itu. Kalau enggak, siapa yang mau gitu. Atau kayak Armin sama Martin, dia emang gila tinju, ya udah dia keluarin uang yang buat sesuatu yang menurut dia memenuhi animo dia gitu. Kalau enggak, siapa yang mau gitu. Beda dengan sepak bola kan. Sepak bola itu kalau sampai ada klub yang nggak untung, saya berpikir ada yang keliru di klub itu. Kenapa? Penontonnya banyak dan pasti nonton. Sekarang bayar mereka. Kok zaman dulu penonton banyak nggak bayar. Kalau tinju minta diundang. Nah, gitu. Jadi nggak bisa jadi industri nih bang? Nggak bisa. Kalau di Indonesia susah jadi industri bang. Di sepak bola juga kalau yang namanya ya tetap minta diundang, tapi gitu. Kan nggak mengganggu, yang puluhan ribu kan masih ada di sebelah sini. Gitu. Nah tinju tuh nggak ada. Okto tuh pernah bikin kejuaraan tinju terakhir di Jakarta, Daud Jordan kalau nggak salah lawan Chris John kalau nggak salah, atau Daud Jordan lawan kalau nggak salah lawan Chris John lah di Kemayoran. Itu modelnya round table gitu. 20 round table itu VVIP, semuanya penuh dan semuanya nggak bayar. Gitu. Harusnya kan bayar emang ya. Itu. Jadi ya gimana ya, saling adanya simbiosis mutualisme ini ya. Harusnya biar gitu. hidup ini bang, industri harusnya tinju gitu, kita bang. Ya? Harusnya gitu. Enggak, sekarang ini yakin nggak bahwa tinju ini kita ini bisa ke dunia? Yakin saya. Amatir maupun profesional. Enggak usah kita sekarang mau ini kok enggak apa-apa. DBON udah ajak, udah jadi. Ayo kita dukung DBON. Kita jalankan ini DBON dengan sebaik-baiknya. Nah, yang di luar DBON ayo kita buktiin bahwa kita pantas masuk ke situ. Gitu, sehingga nih ada perhatian pemerintah nantinya gitu kan. Berjalan seiring. Gitu loh. Jangan ini nuntut tinggi masuk ke sini padahal nggak ngapa-ngapain gitu loh. Udah, nggak apa-apa nih DBON berjalan karena impresnya udah keluar, udah jalan, ini jalan juga membuktikan bahwa kita mampu loh, sama masuk ke situ kita mampu. Kita buktiin. Saya yakin tinju maupun judo tuh saya yakin mampu berprestasi. Bang, kita tadi ngomong soal industri tinju yang hidup segan masih tak mau, atau mungkin gitu bang ya bahasanya. Ya. Kalau membandingkan tuh gimana bang? Sekarang kan juga ada lagi nih MMA. MMA ini kan luar biasa ini, bahkan tontonannya ngalah-ngalahin tinju zaman saya masih kecil dulu kali ya kan. Kalau saya dulu inget dulu ada namanya sabuk tinju emas atau apa gitu ya. Sarung tinju emas ya. Golden Glove ngambil dari Amerika. 4 ronde tuh. 4 ronde, 1 ronde 4 menit. Jadi bukan 3 ronde 1 ronde 3 menit. 4 ronde 1 ronde 4 menit. Karena nggak mengadop langsung Golden Golden Glove dari Amerika. Itu PWI yang punya. PWI yang bikin gitu. Itu adalah salah satu event yang ditunggu oleh orang. Kemudian kita punya Presiden Cup. Dulu di Indonesia ada Presiden Cup, kemudian dilanjutkan Presiden Cup Korea. Kemudian ada Merdeka Games di Malaysia. Itu semua di Bangkok. Ada Kings Cup di Bangkok. Ya, khusus tinju ya, bukan Kings sepak bola. Itu rangkaian yang bisa tontonannya jadi banyak. Tetapi memang dulu kita juga nggak banyak dapat suguhan tinju profesional seperti sekarang begitu. Dulu kan Muhammad Ali tampil setahun 2 kali, ya, dan Muhammad Ali aja yang diliput live oleh TVRI waktu itu. Selebihnya kan enggak gitu. Nah itu sekarang globalisasi ini membuat persaingan atlet kita bukan hanya tinju ya. Atlet kita bukan lagi sesama atlet kita, tapi dengan atlet luar. Padahal nggak bersentuhan. Kalau nggak betul punya kualitas akan sangat sulit. Nah tinju saya yakin bisa seperti itu. Bakatnya ada, talentnya pasti ada.
ya kita punya Papua, kita punya NTT, kita punya Maluku, ya Ternate. Paling banyak daerah situ bang ya, Iya. petinju kita bang. Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara itu gudang petinju, nggak ada lagi tempat yang lain. Itulah, disitulah harusnya di saat termasuk DKI. Nah DKI itu kan kelimpahan atlet-atlet dari daerah yang masuk ke sini, ibu gitu. kota. Itu. Jadi dengan posisi itu sebetulnya kita punya, saya ngebayangin masa kita dua aja atau satu aja deh juara dunia di profesional, nggak bisa sih? Bisa, tapi atmosfer itu harus dibangun. Sadar nggak bahwa itu punya potensi? Nah kalau kita nggak rame-rame nggak sadar ya kayak sekarang. Tapi kalau kita sadar bahwa ini aja punya, dan Pertina dengan profesional harus bisa gandeng tangan. Jadi kalau udah misalnya jangan pisah-pisah sendiri bang ya. Iya, jangan petinju sampai pensiun di amatir, ya nggak ada gunanya. Bukan maksa orang untuk masuk profesional, enggak. Tapi kalau demi kenyamanan, pasti nih dapat medali nih, dia aja deh. Ya dia juga nggak akan terbangun. Akhirnya begitu-gitu. Itu yang saya sambut luar biasa statement Pak Menteri. Menpora mengatakan SEA Games itu batu loncatan, bukan tujuan. Nah yang selama ini SEA Games ini jadi tujuan. Seolah-olah kan udah jadi juara SEA Games, juara umum SEA Games adalah juara umum Olimpiade. Perasaannya gitu. Iya. Nah padahal nggak ada nih. Ya SEA Games ini nggak berlanjut ke Asian Games, nggak, beda. SEA Games ya SEA Games gitu. Nah, kalau Asian Games masih ada yang kaitannya ke Olimpiade, nih SEA Games kan enggak gitu. Makanya saya sekarang Menpora bilang ini harus diterapkan, yang juara umum itu harus cabur, bukan lagi negara. Nggak peduli melihat peringkat negara, ya mau peringkat berapa, tapi cabur harus sukses. Nah kalau cabur sukses, 1, 2, 3 cabur sukses, tetap automatically yang mengangkat negara kan, ya. Nah, gitu. Jadi itu yang penting, perubahan mindset kita ini, apa yang dilakukan oleh Menpora Pak Zainuddin Amali ini satu langkah yang tentu saja menghilangkan kenyamanan orang. Jadi selama ini mengatakan SEA Games is a big party for us. Nah itu makanya, jadi bukan ada step-stepnya untuk bisa mencapai target. Gini, yang penting proses itu harus dilakukan terus, karena prestasi itu bisa datang karena proses. Kalau nggak ada proses, bagaimana prestasi mau datang? Proses itu termasuk mencari atletnya, mempersiapkan atletnya, programnya, mendidiknya, ya dengan programnya, anggarannya, kan itu. Bukan ujuk-ujuk, mana ada yang ujuk-ujuk, nggak ada. Bang, kalau mungkin Bang Digani udah sangat pengalaman ya kan, pernah. Nggak usah jauh-jauh lah, tetangga kita Filipina ini pernah punya apa? Manny Pacquiao ya. Manny Pacquiao. Yang sekarang ada ada petinju baru nih. Yang baru naik daun, saya lupa namanya apa, saya lupa namanya, ada di sini juga susah disebut, Maksayo, ya itulah yang baru nih, petinju baru. Mereka punya ini nggak sih bang, apa maksudnya peta jalannya tinjunya mereka gitu? Di Filipina, di Meksiko, di Amerika cuma hari Senin nggak ada pertandingan tinju. Kenapa itu bang? Cuma hari Senin nggak ada pertandingan. Jadi dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pertandingan tinju, 6 hari 1 minggu di seluruh negara bagian, di seluruh kota. Terus di Indonesia setahun aja nggak 1 kali. Terus kita mau nyanyiin dia, ya nggak mungkin. Kan saya bilang talentnya sama, kebiasaannya sama, konyol-konyolnya sama. Terus kita nggak berkembang karena kita nggak punya, atmosfernya nggak ada. Mau bikin lagi manly boxing, terus duitnya siapa yang bayar? Tapi MMA kok bisa bang ya? Nah itu gimana tuh bang? Peran TV. Dulu ada Indosiar, ada RCTI. Dikasih slot ya bang ya? Dikasih slot. Sekarang yakinkan lagi stasiun televisi itu. Ayo dong, sekarang kita bangun lagi kepentingan nasional. Sama dengan TV One bikin MMA. Itu kan komitmen. TV One setiap minggu, Sabtu Minggu ada tinju internasional. Komitmen. 14 tahun loh TV One, Sabtu Minggu. Malah tadinya saya pegang sport documentary Sabtu malam. 1 tahun lebih tuh. Tapi kemudian saya juga capek juga lah. Udah, gitu. Nah,
selama nggak ada yang punya komitmen, maka nggak akan jalan. Jadi harus komit. Tapi orang punya komitmen harus lihat di depannya tuh ada nggak gitu loh. Ada harapannya nggak di depan. Nah inilah. Karena apa? Potensi kita besar. Talentnya tuh tinggi. Tapi kalau nggak ada jam terbangnya, ya habis. Bagaimana? Dia mau berlatih sama siapa? Gitu loh. Minimal latihan berapa jam sih Bang? Atau ada mungkin setahun itu untuk menjadi seorang petinju yang top itu ada berapa jam latihan? Gitu? Mike Tyson itu sebelum menjadi Mike Tyson seperti yang kita kenal, sebulan tuh bisa 3-4 kali bertanding. Sebulan? Berarti bonyok bolak-balik dong tuh Bang? Iya. Kalau tinju itu kecuali Anda dipukul KO nggak bangun, selebihnya boleh. Kalau dipukul KO nggak bangun, ya dia 3 bulan harus istirahat. Tapi kalau dipukul KO masih bisa berdiri, terus akhirnya KO karena begini-gini terus KO, itu dia masih dikasih waktu 1 bulan bisa bertanding. Tapi kalau cuma kalah angka atau dia menang terus ya nggak ada masalah gitu. Dan itu dilakukan. Jadi jam terbang itu penting bukan hanya untuk tinju, untuk cabang-cabang yang lain. Kenapa atlet bulu tangkis kita sukses? Karena bertarung di mana-mana setiap saat. Setiap pekan ada turnamen. Di samping itu komitmen orang-orang bulu tangkis ini dahsyat. Harusnya jadi contoh. Jadi contoh cabang-cabang yang lain, cabur-cabur yang lain. Nah, memang dibutuhkan orang yang punya komitmen, perusahaan yang punya komitmen untuk itu. Nih, kalau saya nih misalnya BUMN misalnya, ya kan? Katakanlah PLN misalnya PLN dulu punya klub sepak bola, punya klub voli, punya klub basket, macam-macam. Sekarang ada juga, tetapi jam bertandingnya happy, bukan untuk serius gitu. Nah ini misalnya PLN bikin lagi kayak gitu, punya cabur tinju yang betul-betul memang kos, tetapi kan ini untuk nama negara. Untuk nama negara. CSR-nya dipakai. Iya, CSR-nya tentu saja harus diubah dulu undang-undangnya supaya CSR keluar namanya untuk sport. Jangan sampai kalau enggak kan salah juga dipergunakan untuk itu. Gitu. Nah, ini penting. Karena sekali lagi peran negara ini di sini pentingnya. Sama dengan kenapa DBON lahir. Karena cabur enggak cukup menangani atlet-atlet yang PAUD itu, yang usia muda yang saya istilahnya PAUD lah, yang PAUD ya, kan enggak dibantu oleh pemerintah. Nanti kalau udah matang ya dikirim ke cabur lagi, dan cabur di sini terlibat. Kenapa? Karena cabur yang paham untuk itu, tetapi enggak cabur sendiri. Di situ ada akademisi, ada praktisi. Ada medis, ada sport science, ada sport intelligence, semua terangkum di sini. Dengan posisi seperti itu, kita tahu nih mau kemana arahnya. Kan kita belum pernah punya sport intelligence, belum pernah. Padahal itu penting sport intelligence di zaman kayak sekarang. Tahun 1985 tim pra Piala Dunia, Korea tuh ngirim tim mengamati pemain kita. Bayangin, pemain pra Piala Dunia terus 85 kita yang juara subgrup 3B. Itu Korea datang ke sini, dia tahu ini kebiasaannya ini kebiasaannya. Dia udah tahu kenapa. Itulah sport intelligence. Kita butuhkan itu. Nah, di DBON ini sport intelligence penting. Kenapa? Ini perkembangan ini ke sana kayak apa? Perkembangannya di sana kayak apa perkembangannya? Ini udah seperti apa? Itu penting dikumpulkan dalam DBON. Jadi satu yang sangat luar biasa. Nah, mumpung sekarang Menporanya nih paham olahraga, karena memang berbasis olahraga dengan baik dan benar, kita dukung bareng-bareng. Ini bukan karena saya staf khususnya dia, bukan. Karena saya kenal Menpora dari Bang Akbar Tanjung, dari Bang Gafur. Bang Gafur. Bang Akbar Tanjung. Ya? Iya. Awal lah Menteri Muda, waktu itu masih Menteri Muda. Kenal beberapa kali wawancara. Nggak pernah diajak ngomong olahraga belok. Kita nih sejarah kita di Kemenpora cuma 2 nih menteri yang punya basis olahraga. Pertama Menteri Maladi tahun 64 lah begitu. R Maladi bekas kiper nasional, ya jelas mantan pemain atlet ya, jelas kiper nasional. Dan satu lagi Jainuddin Amali.
Liga Mahasiswa main sama-sama saya. Saya lebih tua lah, saya lebih tua. Tapi beliau adalah anak muda yang kreatif, yang mau gabung dengan yang tua-tua gitu, dengan dia ikut mendirikan Liga Mahasiswa, ikut main di Liga Mahasiswa, main basket, main tuh dengan anak-anak Guntur, yang banyak pemain nasional di situ, ada Cecep, karena dari Guntur juga ada Bambang, dari Guntur juga, nah, main dia di situ, main tenis meja, dia pemain tenis meja yang baik, main bulu tangkis, dia main bulu tangkis sangat baik, main tenis lumayan baik. Terus nggak kita sambut nih, nggak beruntung. Ini dunia olahraga beruntung dengan, tetapi bahwa nggak semua kebijakan dia ini yang menyenangkan si rasa nyaman yang sebelumnya, kemudian ini bergolak, ya sesuatu yang normal menurut saya. Tapi dunia olahraga bersyukur kita dapat orang yang paham dengan dunia olahraga, nggak bisa dibohongin lagi. Pak, ini kalau kita ngobrol soal tadi tinju, dan kita nggak usah jauh-jauh lah, bisa nggak sih kita nggak usah niru di Amerika seperti apa, mungkin di Eropa Timur seperti apa, bisa nggak kita niru Filipina? Harusnya bisa. Kenapa? Karena dia susahnya sama kita, kan sama tuh, Filipina susah sama kita, sama geografis sebelah-sebelahan. Kok dia bisa? Dia punya komit, kita nggak punya komitmen. Jadi komitmen dia tinggi, kita nggak tinggi. Kan tadi saya contohin Vietnam sepak bola. Contohnya luar biasa. Dia luar biasa. Kalau sekarang Vietnam berkibar-kibar, kita nggak boleh marah. Mungkin dia komit, kita nggak komit. Mungkin dulu Filipina sebelum tinju dia gede, nyentuh kita juga jangan-jangan, Pak? Enggak ya. Karena dia basis tinjunya memang sangat baik, sangat baik. Sangat luar biasa basis tinjunya. Gitu. Kan sama dengan Manny Pacquiao. Manny Pacquiao itu juara dunia kelas terbang, kalah sama Mit Gung Sing Surat dari Thailand. Dia frustasi, dia pergi ke Amerika, mau kerja, nggak dapat kerjaan, balik lagi bertanding lagi tinju di sini, balik lagi ke Amerika, ke rumah temannya di San Francisco. Di kepala dia mau latih dengan Freddie Roach. Dari San Francisco naik bus ke Freddie Roach 2 minggu, nungguin tiap hari. Kalau nggak punya komit nggak mungkin, nungguin tiap hari, nggak ketemu, bolong lagi, balik lagi ke situ. Akhirnya ketemu Freddie Roach. Dia bilang, saya Manny Pacquiao. Siapa lu? Kata Freddie Roach. Gue mantan juara dunia kelas. Gue gak kenal. Tapi karena Freddie Roach ngeliat di 2 minggu anak ini bolak-balik sini, ada tanya, lu tinggal di mana? Dia bilang, jauh amat. Yaudah lu mau latihan di sini. Yaudah, sekarang lu tinggal di sini, lu bersih-bersih nih. Belum langsung latihan, nggak kayak Daud Jordan langsung diterima sama Golden Boy, ya. Golden Boy. Ya, sama Golden Boy, sama Oscar De La Hoya, salah langsung tanda tangan. Ini yang enggak. Suruh bersih-bersih ring, bersih kamar mandi. Sampai Bob Arum telepon. Ini Led Wabah ini lawannya cedera 2 minggu sebelum kejuaraan dunia. Tolong cari pengganti yang gampang dikalahin Led Wabah. Freddie Roach cuma satu pilihannya, ya Manny Pacquiao. Kelasnya Manny Pacquiao, dan dia datang ke situ belum latihan. Baru bersih-bersihin, ngepel, ngebersihin ring, baru begitu-gitu. Dia bilang, lu bertanding kejuaraan dunia. Hah? Yang bener, latihannya belum kok seru kejuaraan dunia. Ya udah, pokoknya lu 2 minggu lagi kejuaraan dunia, latihan lah. Selama 2 minggu latihan tak yang latih juga bukan Freddie Roach. Orang lain. Ya asisten dia lah. Naik panggung. Otomatis dong kepalanya Bob Arum ini gampang dikalahin. Freddie Roach juga tenang-tenang aja. Nggak ada juga dia di ring side-nya si Manny Pacquiao. Dia nggak jauh aja. Yang itu anak buahnya. Manny Pacquiao berikrar, ini kesempatan gue. Kalau gue nggak ambil sekarang, maka nggak akan muncul Manny Pacquiao. Tampillah dengan sangat luar biasa, 6 ronde selesai. Jadi kan tugas kita nih berusaha dan berdoa. Allah kabulin doanya kalau Allah ngelihat kita serius. Tapi ini kita nggak serius, terus minta dikabulin doanya, kita siapa? Iya kan? Wah, ya Allah, kasihlah nih kemajuan dunia tinju kita. Terus kita nggak berusaha.
tinju kayak gini-gini, siapa yang mau dimajuin Allah? Intinya adalah serius nggak kita? Tadi Komitmen pertanyaannya, mungkin nggak mungkin seperti Thailand, mungkin komitmennya ada nggak? Komitmen itu bukan diri sendiri aja, lingkungan, semua, gitu loh. Nah, apa aja tuh? Pertama ya atletnya, kedua pelatihnya, sasananya, pemerintah daerahnya, pemerintah pusatnya, wartawannya, semua satu-satu kesatuan. Kita komit nggak mau bantu? Oh kita komit kok, tapi tiap hari kita penggalin, kita wartawan nih, oh, ini jelek nih begini, terus kapan mau bantunya? Ya wartawan tuh harus terbebas dari segala. Iya betul, tapi kita punya nggak komitmen untuk memajukan itu? Ini Gitu. kata akhir nih Bang, saran untuk pemerintah, untuk Pertina, dan juga mungkin ada saran untuk pengusaha yang lagi gila pengen tinju gitu, agar tinju kita makin maju. Ya yang pertama gini, yakini dulu bahwa tinju kita ini yakini dulu bahwa kita akan bisa kembali memiliki juara dunia. Karena kita punya basisnya nih, ada Eli Pikal, ada Nico Thomas, ada M. Rahman, ada Chris John. Ada Daud Yordan juga. Daud Yordan belum pernah jadi juara dunia, itu yang keliru orang, gitu loh. Ya, ada sekarang Daud Yordan punya adik nih. Katanya saya baru melihat selintas ada yang cukup mumpuni, adiknya kita. Daud Yordan, yalah oke kalau masih punya kesempatan karena usianya 30 kan. Tapi masih oke lah. Bernard Hopkins umur 50 masih juara dunia. Kenapa Daud Yordan nggak bisa? Bisa gitu. Tapi kesempatannya ada. Yakin nih kita akan bisa melahirkan juara-juara dunia lagi. Nah kalau kita yakin, ya kita lihat nih pembinaannya, talentnya ada nggak? Oh ada talentnya, siap pembinaannya. Nah ini memang bukan tanggung jawab pemerintah kalau profesional, tapi di Indonesia pemerintah itu punya peran yang sangat besar. Berilah kesempatan ini, ketuklah itu pengusaha-pengusaha yang daripada duitnya buat nggak karuan-karuan, spare lah ke sini. Spare untuk olahraga ya. Tinju ya. BUMN misalnya untuk promosi kan bisa nih dipakai untuk promosi, gitu loh. Nah, jadi memang berbeda tuh tanggung jawab pemerintah kepada profesional, berbeda dengan tanggung jawab pemerintah kepada olahraga amatir. Sehingga nggak ada bonus dari situ, nggak apa-apa. Memang dia lahirnya untuk profesional kan. Nah, tetapi ketuklah itu. Atau gini kita balik, bangga nggak sih kita pemerintah kita kalau misalnya Daud Yordan jadi juara dunia nih, bangga nggak kita dalam situasi kayak gini loh? Atau bangga nggak kalau Thibaut betul-betul bisa jadi juara dunia? Sekarang IBO kan dia, nah jadi juara dunia WBC kah, WBA kah, IBF kah, WBO kah? Bangga nggak kita? Kalau kita bangga, ayo kita komit. Nggak gede kok. Masing-masing petinju itu mungkin kalau dibiayain sekitar 10 miliar setahun bisa jadi juara dunia, bisa. 10M setahun cukup jadi juara dunia. Ya jangan berlatih keluar. Ya. Berarti di sini aja, tapi pas ada pertandingan, nah butuh lobby. Nah, kita butuh nih orang-orang yang jago lobby nih. Nah, untuk bisa ngelobi WBC, WBA, IBF, WBO. Sama seperti kenapa Chris John begitu lama menjadi juara dunia WBA. WBA berkesan dengan Chris John. Kan juara dunia di Bali dia. Ya. WBA bikin acara di Bali. Begitu luar biasa sehingga WBA itu sangat sayang dengan Chris John. Satu-satunya petinju yang mampu menghindari mandatory fight ya Chris John. Mandatory fight loh. Ya. Dia bisa dihindarkan. Biasanya orang menghindarkan mandatory fight bayar denda. Pengadilan memutuskan jeruk bayar. Mike Tyson menghindari menghindari Evander Holyfield, ketemu Jim Buster Douglas di Jepang bayar 1 juta. Mike Tyson ketemu dengan siapa menghindari Lennox Lewis bayar 1 juta. Chris John enggak. Kenapa? Karena WBA sayang sama dia. Nggak ada petinju bisa 10 tahun jadi juara dunia kecuali Chris John. Lama itu Bang ya? Sangat lama. Masa itu nggak bisa diulang sih? Bisa tuh. Bisa. Kenapa? Nah waktu itu belajar tuh sama yang waktu itu. Bagaimana cara ngelobi WBA-nya? Siapa yang ngelobi? Hidupkan lagi itu gitu. Orang mereka butuh kok. Mereka butuh Indonesia.
Jadi yang sama seperti sepak bola, saya nggak pernah takut kita dihukum FIFA. Karena pasar. Karena pasar sepak bola Indonesia ini penontonnya 22 negara Eropa sama Indonesia satu sama. Sehingga saya nggak pernah yakin tuh, saya nggak pernah takut bahwa FIFA akan menghukum Indonesia. Mungkin dihukum, tapi cuma dalam hitungan bulan, bahkan hitungan hari. Kenapa? FIFA mau kehilangan income dengan nggak ada Indonesia. Sorga nonton tinju, nonton olahraga, sorga nonton olahraga melalui televisi cuma di Indonesia. Nggak ada tempat lain. Di Amerika mau nonton tinju, bayar $74. Satu TV untuk 10 orang. Bisa nonton kita lebih? Bisa. Tapi salah satu yang diantaranya melapor, lapor tuh dia dapat 1.500 kali. Jadi kalau 70 kali 1.500, itu dia ngelaporin. Pesawat TV gini, kabelnya sekian nontonnya 11 orang. Dia langsung dapat fee. Setiap orang mau jadi mata-mata. Kenapa fee-nya 1.500 kali dari harganya? Coba yang kalau $100 aja kali 1.500. 15.000 dapatnya. Wah, gitu loh. Nah, itu yang menjadi kenapa pay-per-view itu laku. Karena setiap kita jadi mata-matanya pay-per-view. Di Indonesia nggak ada. TV kabel copot gabungannya, kasih antena biasa terestrial, nonton. Apa yang nggak bisa kita tonton? Yang di Amerika bayar, sini nggak bayar. Semua gratis. Yang di Eropa bayar, sini nggak ada bayar. Itu. Jadi komitmen semua pihak, bukan satu-satu. Semua pihak harus punya komitmen bersama bahwa dunia olahraga, khususnya tinju, bisa kembali menjadi juara dunia dan bisa ikut Olimpiade. Saya yakin betul bisa ikut Olimpiade. Amatir kita punya bagus, sekarang pengurusnya insya Allah bagus, bukan di kemarin nggak bagus. Johnny Asodoma itu mantan petinju dan dia Irjen Paul, dia adalah petinju Olimpiade, bagus. Hanya saja pada masa itu situasinya tidak mendukung Johnny untuk bisa membawa tim salah satu petinjunya ke Olimpiade. Yang sekarang kita doakan untuk bisa mudah-mudahan tinju Indonesia kembali berkibar dan meraihkan juara dunia. Begitu. Oke. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, Bang. Sama-sama. Ya, Sobat Negeriku, itu tadi ngobrol bareng Bang Nigara, pengamat tinju, wartawan senior dan lama meliput tinju dunia. Kita nanti akan kembali lagi dengan tema yang lain, dengan narasumber yang lain, yang pasti bukan soal tinju lagi, pasti dengan cabang olahraga lain. Tetap di podcast sportjpn.com bersama saya Aam. Pamit undur diri.